Halo Sobat, kembali lagi bersama saya Veronica Gedarangga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan sebagai studi praktis. Nah, sekarang yang pertama kita lihat filsafat pendidikan sebagai studi teoritis. Secara definisi, filsafat pendidikan adalah unsur terpenting dalam pengintegrasian pendidikan melalui kebijakan kurikulum, pengelolaan kegiatan belajar, dan peningkatan kompetensi pendidik. Secara urgensi, filsafat pendidikan kita sangat memerlukan suatu ilmu yang sifatnya memberikan pengarahan atau ilmu pengarahan. Dengan ilmu tersebut, manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh manusia. Seperti manusia akan lebih menghargai lagi dengan orang lain, kemudian akan lebih berkepribadian baik lagi, kemudian memandang segala sesuatu dengan luas dan bijak, dan memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan, dan semakin ditantang dengan kemajuan teknologi. Manusia, sekolah, dan lingkungan adalah sumber-sumber pokok dalam filsafat pendidikan, di mana manusia mengalami proses kematangan dan kedewasaan, pengalaman seseorang menjadi sekolah dan stakeholder, dan di lingkungan sosial budaya tempat seseorang tinggal dan dibesarkan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, baik material konkret maupun non-material abstrak, dalam merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, sifat hakikat manusia, atau sebagai subjek dan objek pendidikan, hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, sistem nilai norma atau isi moral pendidikan, dan merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan filsafat politik pendidikan. Filsafat yang mempunyai hubungan erat dengan pendidikan, baik dalam pendidikan sebagai teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasan diantaranya hubungan keharusan dan dasar pendidikan. Nah, itu yang filsafat pendidikan sebagai teoritis. Nah, sekarang kita masuk pada filsafat pendidikan sebagai studi praktis. Secara sistem pendidikan nasional dijiwai oleh filsafat pendidikan. Hal ini dikarenakan filsafat tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Pandangan hidup sebuah masyarakat dan bangsa yang dibangun di atas potensi falsafah yang kuat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan bangsa tersebut. Hal ini bertujuan menghasilkan dan membentuk suatu cara atau mekanisme yang dapat ditanam dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam konteks yang lebih luas. Ini kemudian menjadi panduan dan pedoman normatif dan non-normatif dalam melaksanakan sistem pendidikan yang unggul. Filsafat jika ditinjau secara praktis, filsafat merupakan sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk dalam bidang pendidikan. Pandangan mengenai filsafat pendidikan dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu dasar dan tujuan pendidikan, ada tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan profesional. Kemudian yang kedua ada guru dan peserta didik, yang ketiga ada kurikulum, dan yang keempat ada sistem pendidikan nasional. Peran filsafat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peran untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal,
Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktek pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Fungsi filsafat dalam pendidikan. Menurut Brubaker, ia menulis tentang peran filsafat pendidikan secara terinci dan pokok pemikirannya tentang fungsi filsafat dalam pendidikan. Beberapa fungsi filsafat dalam pendidikan dapat dibagi menjadi fungsi spekulatif, fungsi normatif, fungsi kritis, fungsi kritik, fungsi teori dan praktik, dan fungsi integratif. Sedangkan hubungan filsafat pendidikan dengan kepribadian itu merupakan proses dan bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dari tahun ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya tentu tidak sama. Jenis, sifat, bentuk, dan arahannya sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di mana mereka berada. Hubungan filsafat dengan pendidikan hubungan filsafat pendidikan dengan sumber daya manusia. Nah, di sini filsafat pendidikan dibangun dan didasarkan pada pandangan filosofis mulai dari zaman filsafat Yunani kuno sampai pada masa filsafat modern dengan cabang-cabangnya. Secara keseluruhan, filsafat memandang bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan berupa akal yang dapat dikembangkan melalui proses berpikir dan melatih melalui pengalaman yang dihadapi dan dilaluinya dari masa ke masa, yang dikembangkan baik secara terprogram maupun secara alamiah. Nah, peningkatan kualitas potensi tersebut dapat dilihat pada 3 aliran filsafat, yaitu aliran naturalisme, aliran empiris, dan aliran konvergensi. Nah, untuk filsafat sebagai studi praktis hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan berikutnya disaksikan lagi video berikut dari saya. Terima kasih.